Dan yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis takdir. Ada yang ditanyakan mengenai tujuan-tujuan pembelajaran? Ya. Iman menurut bahasa yaitu artinya percaya. Kalau menurut istilah, keyakinan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Jadi iman hakikatnya itu berada di dalam hati. Jadi kepercayaan, keyakinan iman. Tetapi kalau di dalam hati hanya disimpan dalam hati, itu kan tidak akan terlihat, tidak terbukti. Makanya iman itu bisa diucapkan. Kita berucap menggunakan lisan, dan bisa dibuktikan atau dilaksanakan dengan amal perbuatan. Jadi ketika kita yakin atau iman kepada sesuatu, harus ada buktinya, yaitu dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Kalau arti dari iman kepada qada dan qadar, berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua kejadian yang menimpa makhluknya. Jadi semua yang terjadi pada manusia, semua yang terjadi pada kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ada skenario. Nanti kita mulai belajar tentang pengertian qada dan qadar. Qada disebut sunatullah, yang artinya ketetapan Allah. Ini tidak bisa diganggu juga. Ketetapan Allah. Qada berarti hukum, ketentuan, ketetapan atau kehendak. Qada adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Ada yang tahu apa itu zaman azali? Belum tahu? Zaman azali adalah zaman di mana sebelum terciptanya alam semesta beserta isinya. Berarti jauh sebelum kalian ada. Jadi Allah sudah tahu, sudah membuat ketetapan besok itu yang akan terjadi di bumi itu seperti apa. Allah sudah menulisnya. Jadi manusia yang akan lahir, laki-laki atau perempuan, itu Allah sudah menulis jauh sebelum adanya alam semesta beserta dengan isinya. Itu zaman azali. Kalau qadar itu biasa disebut dengan takdir. Baca? Takdir. Takdir ini, qadar ini berarti kepastian, peraturan dan ukuran. Qadar adalah ketetapan Allah yang terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau qadar itu biasanya yang terjadi, yang sudah terjadi pada manusia. Itu takdir. Tanyakan pengertian qada dan qadar. Sekarang kita lihat contoh qada dan qadar. Contoh qada. Kelahiran manusia. Jadi misalnya Muhammad Ibrahim
bodoh menjadi pintar. Jadi ini bukan sudah tertulis misalnya si A bodoh, itu masih bisa kita usahakan dengan doa dan ikhtiar. Bisa. Terus yang kedua, orang sakit menjadi sehat. Ini juga masih bisa diusahakan dengan misalnya berobat, rajin olahraga. Terus yang kedua yaitu takdir mubrok, yang artinya takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia walaupun dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi takdir ini memang sudah tertulis dan tidak bisa dirubah. Namanya takdir. Contohnya kelahiran seseorang, ketetapan jodoh seseorang. Siap anak-anak? Siap! Konsentrasi dimulai. Sekarang saatnya kita untuk jalan di tempat. Rama mau bobo. Ya, pemanasan dulu ya. Ngomong gini. Konsentrasi dimulai. Oke, langkahkan kaki ke kanan.
menjadi kaya. Amazing. Belajar hingga menjadi pintar. Terus yang kedua, belajar jadi apa? Terus menjadi kaya. Terus yang keempat, terus kaya karena belajar kaya. Terus berkaya oleh penyakit. Terus dari belajar keras jadi minum ini. Terus lagi ini kebetulan di anak jodoh mati jadi penyakit. Kematian. Ada apa yang betul? Matahari terbenam. Masuk tata surya. Sekarang, tanya dari presentasi dari kelompok kan, mungkin apa ada kesalahan atau ada yang ditanyakan? Enggak. Dari kelompok lain? Enggak. Tidak ada? Cukup? Cukup. Tepuk tangan untuk Bapak. Kelompok 3. Sampai sukses. Ya, terus sampai kaya. Belajar tahu dulu ada juara. Terus yang kedua? Raya. Terus belajar hingga sudah lulus sekolah. Kerja keras sampai sukses. Dasi kebelu. Sakit berobat hingga Iya sembuh. dasi kebelu tuh, abang. Contoh takdir. Yan, Simon kebelo apa? Kelahiran. Duduk. Kematian. Pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi. Ini ada gitu. Aura hitamnya macam-macam. Ada pertanyaan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah bersama-sama atau berkelompok untuk menentukan contoh takdir mu'alaf dan contoh takdir roh.
Jadi kaya raya itu tidak hanya kita dapatkan turun temurun, tapi juga bisa kita usahakan dengan bekerja keras, bekerja dengan gizi, kita bisa menjadi kaya. Sekarang contoh takdir mubrom. Takdir mubrom yang pertama, jodoh seseorang. Nah, ini takdir jodoh akan bisa kita ubah. Tidak bisa nggih. Jadi jodoh seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah. Ini terbit dan terbenamnya matahari. Ini juga termasuk takdir yang tidak bisa diubah. Sistem tata surya atau rotasi bumi, perputaran planet, ini juga contoh takdir yang tidak bisa kita ubah. Kemudian kematian seseorang sudah tertulis dan tidak bisa diubah. Yang terakhir yaitu kelahiran seseorang, apakah laki-laki atau perempuan. Jadi dari beberapa contoh ini sudah bisa membedakan mana yang termasuk takdir mu'alaf dan takdir mubrom. Ada yang ditanyakan? Untuk pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar tentang iman kepada Allah dan iman kepada qada dan dan kita sudah bisa membedakan